Anda yang mencuri buruan saya. Bukan saya yang melakukannya, saudaraku. Saya tidak bersalah. Jejak kaki ini menuju padamu. Desir perih tuduhan melayang di udara, menusuk telinga seperti anak panah beracun. Di tengah riuhnya pasar, di antara sorot mata warga yang memanas bagai bara, Pak Karto, seorang pemburu dengan reputasi tak tertandingi dan amarah yang meledak-ledak, mengacungkan jari telunjuknya. Sasarannya, tak lain dan tak bukan, adalah Abu Nawas, sosok yang sering dianggap eksentrik namun juga penuh hikmah. Anda yang mencuri buruan saya, gertaknya, suaranya menggelegar membelah kerumunan. Bukti-bukti yang ia paparkan, jejak kaki yang membekas, tali jerat yang putus di dekat gubuk Abu Nawas, tampak begitu gamblang, seolah tak terbantahkan. Namun, di balik tuduhan setajam silet itu, di bibir Abu Nawas terukir senyum tipis, samar, yang menyiratkan ada jalinan kebenaran lain, sebuah muslihat yang jauh lebih rumit dari sekadar mata telanjang. Bagaimana mungkin seekor buruan sebesar itu raib begitu saja, meninggalkan Pak Karto dalam kegeraman yang membakar, sementara sang tertuduh justru tenang, seolah menikmati sandiwara takdir. Teka-teki ini yang membelenggu nalar baru akan terkuak ketika fajar menyingsing di hari persidangan, mengubah selamanya cara pandang Pak Karto terhadap apa yang disebut bukti dan prasangka. Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di sebuah desa yang tenang, tersembunyi jauh di balik hijaunya hutan rimba yang lebat, kehidupan berjalan dalam harmoni yang nyaris sempurna. Pohon-pohon menjulang tinggi seolah-olah adalah penjaga abadi, memeluk desa dengan ketenangan yang menyejukkan. Sungai mengalir jernih, mengukir kisah-kisah tak terucap dari generasi ke generasi. Di tengah damainya alam yang memukau ini, dua sosok menonjol, menjadi pilar yang menopang kehidupan sosial dan spiritual warga, Pak Karto dan Abu Nawas. Mereka adalah cerminan dari dua kekuatan yang berbeda namun saling melengkapi, antara ketangkasan fisik dan kecerdikan akal budi. Pak Karto adalah seorang pemburu ulung, yang setiap langkahnya di rimba seolah-olah adalah puisi perburuan yang sempurna. Tubuhnya tegap dan kekar, mencerminkan bertahun-tahun ia bergulat dengan alam liar, membaca jejak, memahami bisikan angin, dan menaklukkan mangsa. Busur panahnya tak pernah meleset, tombaknya selalu menemukan sasaran, dan hasil buruannya selalu berlimpah, cukup untuk menopang kebutuhan banyak keluarga di desa. Kebanggaannya terpancar dari setiap hasil buruan yang ia bawa pulang. Seekor kijang gagah, seekor babi hutan besar, atau burung-burung langka dengan bulu indah. Ia dihormati dan disegani, bukan hanya karena kekuatannya menaklukkan alam liar, tetapi juga karena kemurahan hatinya yang tak segan berbagi. Cerita-cerita tentang keberaniannya menghadapi harimau atau menembus sarang beruang telah menjadi legenda di bibir anak-anak desa, memompa semangat mereka untuk menjadi sekuat dan setangkas Pak Karto. Bagi warga, Pak Karto adalah simbol kekuatan, penakluk dan pelindung yang gagah berani, penjaga batas antara peradaban dan belantara yang tak terjamah. Namun, di sisi lain, ada Abu Nawas, si bijak desa yang kehadirannya tak kalah pentingnya. Abu Nawas bukanlah sosok dengan otot baja atau ketangkasan memburu, melainkan seorang yang disegani karena akal cerdiknya yang seringkali melampaui logika biasa, bahkan tak jarang membingungkan, namun selalu berujung pada penyelesaian masalah yang tak terduga. Wajahnya yang tenang, tatapan matanya yang penuh perhitungan, dan senyum tipisnya seringkali menyembunyikan rencana-rencana jenius yang hanya akan terungkap pada saat yang tepat. Ketika perselisihan memanas di antara warga, ketika ada misteri yang tak terpecahkan, atau ketika desa menghadapi dilema yang sulit, warga selalu mencari Abu Nawas. Ia tidak menyelesaikan masalah dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kata-kata, dengan teka-teki, dan dengan cara berpikir di luar kotak yang selalu mengejutkan. Ia mampu melihat benang merah di antara kekusutan, menemukan celah dalam kebuntuan, dan mengubah kesulitan menjadi pelajaran berharga. Perbedaan keduanya sangat mencolok, namun justru disitulah letak harmoni desa ini.
Pak Karto adalah tangan yang kuat yang menjaga desa dari ancaman fisik dan memastikan perut warga kenyang. Sementara Abu Nawas adalah otak yang cerdas yang memastikan desa tetap adil, tentram, dan setiap masalah dihadapi dengan kebijaksanaan. Masyarakat desa mengerti bahwa mereka membutuhkan keduanya. Kekuatan Pak Karto untuk berhadapan dengan dunia luar yang keras dan kecerdikan Abu Nawas untuk menavigasi kompleksitas hubungan antar manusia dan menemukan solusi damai. Keduanya adalah dua pilar yang masing-masing berdiri kokoh dengan kekuatannya sendiri, namun secara bersama-sama membentuk fondasi yang tak tergoyahkan bagi kehidupan damai di tepi hutan rimba yang lebat itu. Kisah-kisah tentang ketangkasan Pak Karto dan kecerdikan Abu Nawas saling melengkapi, diceritakan turun-temurun, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas desa. Sebuah pengingat abadi bahwa kekuatan dan kebijaksanaan, bila disatukan, akan membentuk peradaban yang berakal dan berdaya. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menggantung manja di ujung dedaunan dan mentari mulai menyelinap di antara celah-celah pepohonan tinggi, Pak Karto melangkah memasuki rimbunnya hutan. Udara sejuk dan aroma tanah basah memenuhi paru-parunya, memberinya semangat yang membara. Dengan langkah tegap namun senyap, ia membawa senapan kesayangannya. Sebuah senjata yang telah menjadi saksi bisu petualangan-petualangan beraninya. Bukan tanpa alasan ia datang hari ini. Dalam benaknya terpatri tekad bulat untuk menuntaskan sebuah misi yang telah lama ia impikan. Menaklukkan babi hutan jantan perkasa, buruan legendaris yang sering disebut-sebut warga desa karena ukuran dan kelicikannya. Berjam-jam lamanya Pak Karto menyusuri jejak. Matanya yang tajam menelisik setiap detail di permukaan tanah. Telinganya awas menangkap setiap bisikan angin dan patahan ranting. Ia adalah pemburu ulung yang kesabarannya setebal akar pohon-pohon purba di hutan itu. Terik matahari mulai menusuk kulit, namun fokusnya tak sedikit pun goyah. Ia bergerak layaknya bayangan, menyatu dengan alam, memahami bahasa hutan. Jejak-jejak baru yang lebih besar, cakaran di batang pohon, dan aroma khas mulai tercium kuat. Insting pemburunya bergemuruh, sebuah firasat kuat bahwa buruan impiannya tak jauh lagi. Tiba-tiba, di balik semak belukar yang rimbun, sesosok bayangan besar bergerak. Pak Karto menahan napas, gerakannya berhenti total. Ia perlahan merunduk, mengokang senapannya. Jantungnya berdegup kencang, namun tangannya tetap mantap. Sosok itu semakin jelas. Benar saja, seekor babi hutan jantan dengan taring melengkung tajam dan tubuh yang luar biasa besar, jauh melebihi babi hutan biasa, tengah asyik mencari makan. Ini adalah buruan yang selama ini ia idam-idamkan, sebuah target yang akan membuktikan keahliannya sebagai pemburu sejati. Dengan perhitungan yang matang dan bidikan yang presisi, Pak Karto menarik pelatuk. Suara letusan senapan memecah kesunyian hutan, disusul oleh suara gemuruh, dan akhirnya keheningan. Dengan napas terengah-engah, Pak Karto mendekat. Matanya membulat tak percaya. Buruan yang berhasil ia tumbangkan memang luar biasa besar. Ukurannya melebihi perkiraannya, bahkan terlalu besar untuk ia seret sendirian. Senyum bangga merekah di wajahnya yang lelah, namun segera digantikan oleh kerutan dahi. Bagaimana ia akan membawa pulang hasil buruannya yang agung ini? Setelah mempertimbangkan sejenak, sebuah ide melintas di benaknya. Ia tidak mungkin meninggalkan buruan berharganya ini begitu saja. Dengan sisa tenaganya, Pak Karto mulai mengumpulkan dedaunan tebal dan ranting-ranting besar yang berserakan di sekitar. Ia menutup rapat tubuh babi hutan perkasa itu, menyamarkannya dari pandangan siapapun atau apapun yang mungkin melintas. Setiap helai daun ditata dengan hati-hati, memastikan buruannya terlindungi dan tersembunyi sempurna. Setelah dirasa cukup aman, ia bergegas kembali ke desa. Dalam benaknya, buruan berharganya akan aman dan tak tersentuh di bawah lindungan dedaunan itu, menunggunya kembali dengan bala bantuan untuk diangkut pulang sebagai bukti nyata dari target impian sang pemburu. Langkah Pak Karto mantap menapaki jalan setapak kembali ke desanya, menyusuri rimbunnya hutan yang mulai diselimuti bias senja. Di benaknya, bayangan babi hutan jantan perkasa yang berhasil ia lumpuhkan pagi tadi menari-nari, menjanjikan pesta besar bagi seluruh warga. Giginya menggigit senyum puas, membayangkan kekaguman di mata anak-anak dan pujian dari para tetua. Buruan sebesar itu bukan hal yang bisa didapatkan setiap hari, apalagi hanya dengan satu tebasan jitu.
Ia telah meninggalkan buruan itu tersembunyi dengan hati-hati di balik tumpukan dedaunan tebal, memastikan tak ada mata liar yang akan menemukannya sebelum ia kembali dengan bala bantuan. Setibanya di desa, Pak Karko tak membuang waktu. Dengan suara berapi-api, ia mengumpulkan beberapa warga yang masih terjaga di balai desa. Ia menceritakan penemuannya, membesar-besarkan ukuran babi hutan itu hingga terdengar seperti monster dari dongeng. Semangatnya menular, beberapa pemuda berbadan kekar segera menyambar golok dan tali, sementara para ibu dan anak-anak tampak tak sabar menanti kabar baik dan daging segar. Dipimpin oleh Pak Karto yang berjalan paling depan dengan langkah penuh semangat, rombongan kecil itu kembali membelah kegelapan hutan yang semakin pekat, membawa obor sebagai penerang dan harapan di dada mereka. Obrolan riuh dan tawa sesekali mengisi keheningan malam, membayangkan nikmatnya santapan lezat yang akan mereka nikmati bersama. Namun, semangat yang membara itu perlahan redup seiring mereka semakin mendekat ke lokasi. Hawa dingin yang aneh mulai menyergap, seolah-olah hutan itu sendiri menahan napas. Ketika akhirnya mereka tiba di tempat yang ditunjukkan Pak Karto, sebuah pemandangan tak terduga menyambut mata mereka. Pak Karto yang pertama kali melongok, seketika terdiam, matanya membelalak tak percaya. Dedaunan penutup yang tadi ia susun rapi kini berserakan di tanah, tak beraturan, seolah-olah ditarik paksa. Napasnya tercekat di tenggorokan. Perlahan, ia melangkah maju, diikuti oleh para warga yang mulai merasakan keanehan. Di sana, di tempat seharusnya babi hutan jantan yang perkasa itu tergeletak tak berdaya, kini hanya ada kekosongan. Raib, babi hutan buruannya lenyap tanpa jejak. Pak Karto merasakan denyut jantungnya berpacu, bercampur dengan desiran darah di telinganya. Kakinya menyapu tanah, hanya tersisa bekas seretan yang dangkal, seperti garis panjang yang ditarik cepat melintasi tanah basah, dan jejak-jejak kaki yang membingungkan. Jejak itu bukan jejak kaki babi hutan, juga bukan jejak kaki manusia biasa. Bentuknya aneh, tidak beraturan, dan terlalu ringan untuk menyeret bangkai sebesar itu. Seolah-olah buruan itu ditarik begitu saja oleh kekuatan tak kasat mata, melayang di atas tanah, meninggalkan sedikit gesekan saja. Wajah Pak Karto memerah padam. Kekecewaan yang begitu dalam bercampur dengan amarah yang membakar hatinya. Siapa yang berani mencuri buruannya? Bagaimana bisa buruan sebesar itu hilang begitu saja tanpa ada perlawanan? Para warga mulai berbisik-bisik, saling pandang dengan tatapan cemas dan sedikit ketakutan. Beberapa di antara mereka mulai menunjuk ke arah jejak-jejak aneh itu. Wajah mereka pucat pasi. Suasana yang tadinya penuh semangat kini berubah menjadi mencekam, diselimuti misteri yang tak terpecahkan di tengah kegelapan hutan. Pak Karto mengepalkan tangannya, membiarkan amarah dan kebingungan menguasai dirinya. Ia tahu, kejadian ini bukan sekadar pencurian biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak terduga sedang bermain di hutan ini. Amarah adalah bara yang membakar, mengubah akal sehat menjadi abu, dan menyisakan kobaran dendam. Api itulah yang kini menguasai Pak Karto, menari-nari dalam setiap urat nadinya, mengaburkan pandangannya, dan menuntun langkahnya yang berat. Jejak-jejak aneh yang baru saja ia temukan di dekat jerat buruannya, jejak yang bukan milik binatang hutan manapun yang ia kenal, kini menjadi satu-satunya petunjuk di tengah kalutnya pikiran. Ia melangkah terburu-buru, mengikuti lekukan tanah dan patahan ranting, seolah-olah setiap jejak itu adalah anak panah yang menancap tepat di jantung kecurigaannya. Desau angin yang menembus belantara seakan berbisik, mengolok-oloknya, memperparah rasa kehilangannya yang tak tertahankan. Seharusnya pagi ini, keranjang buruannya penuh dengan hasil tangkapan semalam. Seharusnya senyum istri dan anak-anaknya merekah melihat rezeki yang ia bawa. Namun kini, yang ada hanyalah kehampaan dan sebuah tanda-tanda besar yang mencengkram. Langkah kakinya yang semakin cepat menyusuri jalan setapak yang biasa digunakan warga desa untuk mencari kayu bakar atau sekedar melepas lelah di bawah teduhnya pepohonan. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas jejak itu mengarah ke satu titik, pinggir desa, tempat hutan lebat bersua dengan perkampungan. Di sana, di antara siluet pepohonan yang menjulang dan bias cahaya mentari pagi, sebuah sosok mulai terbentuk. Jantung Pak Karto berdebar lebih kencang, bukan karena kelelahan, melainkan karena perpaduan amarah dan rasa penasaran yang menusuk. Ketika jarak semakin menipis, sosok itu semakin nyata. Itulah Abu Nawas, sang cerdik pandai desa, yang kerap membuat warga terheran-heran dengan tingkah lakunya yang tak terduga. Abu Nawas baru saja keluar dari rimbunnya hutan, tampak tenang,
seolah tak ada beban apapun di pundaknya. Ia berjalan santai, pandangannya menerawang jauh entah kemana, asyik dengan pikirannya sendiri. Wajahnya memancarkan ketenangan yang, di mata Pak Karto yang terbakar emosi, justru tampak mencurigakan. Sebuah ketenangan yang terasa begitu janggal di tengah kekacauan hati Pak Karto. Seolah-olah Abu Nawas baru saja menyelesaikan sebuah tugas rahasia yang menguntungkan dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, dibakar oleh api kecurigaan yang telah memuncak hingga ubun-ubun, dan tanpa mencoba memahami situasi yang sebenarnya, Pak Karto membiarkan amarah menguasai dirinya. Sesaat kemudian, para warga yang baru saja memulai aktivitas pagi mereka mulai berkerumun. Suara teriakan Pak Karto yang menggelegar memecah keheningan pagi, menarik perhatian semua mata. "Buruan saya, Anda yang mengambilnya kan, Abu Nawas?" teriak Pak Karto. Suaranya syarat dengan tuduhan, mengoyak suasana damai yang baru saja menyelimuti desa. Wajahnya merah padam, jari telunjuknya menuding lurus ke arah Abu Nawas, seolah menancapkan stempel dosa yang tak terhapuskan. Tuduhan itu melayang di udara, membawa serta beban fitnah yang berat, disaksikan oleh mata-mata penasaran yang mulai bergerombol, memicu desas-desus dan bisikan-bisikan yang tak kalah mematikan dari teriakan Pak Karto itu sendiri. Udara pagi yang sejuk tiba-tiba terasa tebal oleh ketegangan, seolah seluruh desa menahan napas, menanti reaksi dari sosok yang dituduh dan kelanjutan dari drama yang baru saja dimulai di pinggir desa itu. Pak Karto berdiri tegak di tengah pasar, suaranya menggelegar membelah riuh rendah pagi. Wajahnya merah padam, jari telunjuknya menuding lurus ke arah Abu Nawas yang, entah mengapa, kali ini tidak membalas dengan senyum jahil atau gurauan khasnya. Tuduhan serius melayang di udara. "Kau pencurinya, Abu Nawas, hanya kau yang mampu melakukan kelicikan seperti ini." Masyarakat yang tadinya sibuk bertransaksi kini terdiam. Mata mereka bergantian memandang Pak Karto yang kalap dan Abu Nawas yang luar biasa tenang. Tuduhan itu adalah mengenai seekor kambing jantan yang gagah, kebanggaan Pak Karto, yang tiba-tiba lenyap dari kandangnya semalam. Dan bukti-bukti yang ditemukan Pak Karto, menurutnya semua mengarah pada Abu Nawas. Jejak kaki di dekat kandang, cara pagar dibuka, dan desas-desus tentang rencanamu mengadakan jamuan besar, itu semua menunjukmu, seru Pak Karto, menumpahkan segala amarah dan kecurigaan yang telah membara dalam dadanya. Abu Nawas mendengarkan setiap patah kata dengan saksama, tidak ada kilatan humor di matanya, hanya ketenangan yang mendalam, seolah jiwanya berlabuh di samudera paling damai. Ia membiarkan Pak Karto meluapkan seluruh emosinya, setiap tuduhan tajam seperti anak panah yang melesat. Setelah Pak Karto akhirnya terdiam, kehabisan napas dan kata-kata, keheningan mencekam pasar. Hanya suara napas terengah-engah Pak Karto yang terdengar dan bisikan-bisikan cemas dari kerumunan yang menyaksikan. Baru setelah itu, Abu Nawas tersenyum. Senyum tipis yang tak mudah dimengerti. Bukan senyum mengejek, bukan pula senyum putus asa. Senyum seorang bijak yang memegang kunci rahasia. "Pak Karto," suaranya mengalir tenang, memecah keheningan dengan kelembutan yang kontras dengan hiruk-pikuk sebelumnya. "Jika Anda yakin saya pencurinya, mari kita kembali ke lokasi kejadian." Matanya menatap lurus ke arah Pak Karto tanpa gentar. "Kita akan lihat siapa sebenarnya pemilik buruan itu dan siapa pula yang mencurinya." Sebuah tantangan yang sederhana, namun mengandung makna yang jauh lebih dalam dari sekedar ajakan kembali ke tempat perkara. Di balik ketenangan Abu Nawas, ada keyakinan yang tak tergoyahkan, sebuah jaminan bahwa kebenaran akan terkuak. Para penduduk saling berpandangan, gumpalan tanya memenuhi benak mereka. Apakah Abu Nawas memang sebersih itu, ataukah ini hanya siasat liciknya untuk mengelabui? Tanpa menunggu persetujuan, Abu Nawas melangkah. Pak Karto, meskipun masih dipenuhi amarah, merasa terpancing dan tak punya pilihan selain mengikuti. Kerumunan pun bergerak, seperti ombak yang mengikuti kapal, berbondong-bondong menuju pinggiran desa, ke arah kandang kambing Pak Karto. Udara pagi yang tadinya cerah, kini terasa lebih tegang, seolah menantikan sebuah drama yang akan segera mencapai puncaknya. Perjalanan itu sunyi, diwarnai bisikan-bisikan tertahan dan tatapan penasaran. Abu Nawas berjalan di depan dengan langkah pasti, diiringi Pak Karto yang masih memancarkan aura kemarahan bercampur kebingungan. Di belakang mereka, langkah-langkah penduduk desa menciptakan irama ganjil di atas tanah berbatu. Setiap orang bertanya-tanya, trik apa lagi yang akan ditunjukkan Abu Nawas kali ini? Apakah ia benar-benar tidak bersalah, ataukah akan ada keajaiban lain yang keluar dari benaknya? Setibanya di lokasi, sebuah kandang kambing sederhana di belakang rumah Pak Karto tampak jelas bekas-bekas pembobolan. Pagar kayu memang terlihat sedikit miring, seolah didorong paksa. Jejak kaki samar-samar terlihat di tanah yang sedikit lembab. Semua bukti yang Pak Karto tunjukkan di pasar memang ada di sana, terhampar begitu saja di depan mata.
Namun, Abu Nawas hanya mengamati dengan sorot mata yang tajam, seperti elang yang mencari mangsa, atau lebih tepatnya, mencari kebenaran yang tersembunyi. Pak Karto, Abu Nawas memulai. Suaranya masih begitu tenang. Anda mengatakan kambing Anda hilang, dan Anda menuduh saya mengambilnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Sekarang, mari kita cari kambing itu, tapi bukan dengan melacak jejak atau menanyai saksi. Ia berbalik menghadap kerumunan. Senyumnya kini sedikit lebih lebar, seolah ia sedang melontarkan teka-teki. Kita akan biarkan kambing itu sendiri yang menunjukkan siapa pemiliknya. Gelombang tawa kecil terdengar. Ini adalah lelucon Abu Nawas yang lain, pikir mereka. Bagaimana mungkin kambing memahami panggilan dari begitu banyak orang? Pak Karto maju, dadanya membusung. Tentu saja dia akan mengenali suaraku. Akulah pemiliknya. Ia mendekati kambing itu dan memanggilnya dengan suara keras. "Be, sini anakku." Kambing itu hanya mendongak sebentar, mengibaskan ekornya, lalu kembali merumput. Pak Karto mengulanginya, bahkan dengan suara yang lebih lembut, lebih membujuk. Hasilnya tetap sama. Kambing itu tidak merespon secara khusus. Abu Nawas tersenyum. "Ada yang lain ingin mencoba?" tanya Abu Nawas. Beberapa orang yang iseng mencoba memanggil kambing itu, namun tak ada hasil. Kerumunan mulai bingung, dan Pak Karto merasa semakin malu. Kemudian Abu Nawas melangkah mendekati kambing itu. Ia tidak memanggil dengan suara keras, tidak pula dengan bujukan. Ia hanya berdiri di sampingnya, mengusap lembut kepala kambing itu, dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Para penduduk desa, dan bahkan Pak Karto, terpaku. Kambing itu mendadak menggesekkan kepalanya ke kaki Abu Nawas, seolah merespons bisikan rahasia. Ia bahkan mengeluarkan suara "be" yang lebih tenang, seolah berbicara balik. "Lihatlah," kata Abu Nawas, menunjuk kambing itu. "Kambing ini merespons saya." Pak Karto tercengang. Tapi kau bukan pemiliknya. Aku pemiliknya. Abu Nawas menggeleng pelan. Pak Karto, ikatan antara pemilik dan hewan peliharaannya bukan hanya tentang siapa yang memberinya makan. Lebih dari itu, ia adalah tentang siapa yang memperlakukannya dengan kasih sayang, siapa yang meluangkan waktu bersamanya, siapa yang menciptakan rasa aman bagi hewan tersebut. Ia menatap Pak Karto dengan tatapan penuh arti. "Saya tahu kambing ini bukan milik saya, tapi saya juga tahu ia tidak dicuri dari kandang Anda." "Lalu, apa maksud semua ini?" Pak Karto menuntut. Kebingungan mulai menggantikan amarahnya. "Kambing ini, Pak Karto, bukan dicuri oleh siapapun. Ia hanya mencari kebebasan." Abu Nawas menjelaskan. "Pagar kandang Anda memang terbuka, bukan karena dibobol paksa, melainkan karena engselnya sudah lapuk dan longgar. Jejak kaki itu jejak kaki kambing itu sendiri saat keluar dan kembali ke padang rumput." Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa ia telah melihat kambing itu berkeliaran di dekat padang rumput sejak subuh tadi. Ia tahu kambing itu tidak dicuri, melainkan hanya ingin menikmati rumput segar di luar kandang. Ia bahkan sempat menghampiri dan mengusapnya sebentar, sehingga kambing itu menunjukkan respons yang familiar kepadanya. "Mengapa kambing Anda tidak merespons Anda, Pak Karto?" Abu Nawas bertanya, bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk memberikan pelajaran. "Karena Anda terlalu sibuk dengan urusan Anda sendiri. Anda menyerahkan sepenuhnya perawatan kambing ini kepada pekerja Anda. Jarang sekali Anda sendiri yang menghampiri atau berinteraksi dengannya. Ikatan antara Anda dan kambing ini sudah memudar, tidak seperti dulu ketika ia masih kecil dan Anda merawatnya sendiri." Wajah Pak Karto memucat, bukan karena marah, melainkan karena malu dan penyesalan. Ia mulai menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. Ia memang telah mengabaikan kambing kesayangannya itu, terlalu sibuk dengan ladang dan kebun. Ia hanya melihat kambing itu sebagai aset, bukan sebagai makhluk hidup yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terkadang, Abu Nawas menyimpulkan, apa yang kita anggap bukti seringkali hanya menipu mata, dan apa yang kita tuduhkan kepada orang lain seringkali berakar dari ketidakpedulian kita sendiri. Ia kemudian membantu Pak Karto mengikat kambingnya dengan lebih aman, seraya memberinya nasihat tentang pentingnya perhatian dan kasih sayang kepada setiap makhluk hidup, bahkan kepada hewan peliharaan sekalipun. Para penduduk desa mengangguk-angguk, tercerahkan oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka kini memahami mengapa Abu Nawas begitu tenang menghadapi tuduhan serius itu. Ia tahu kebenaran, dan ia menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Bukan dengan kata-kata tajam, melainkan dengan demonstrasi yang tak terbantahkan. Kisah tantangan sang bijak ini mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik prasangka dan asumsi. Abu Nawas, dengan ketenangannya yang luar biasa, tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya observasi yang cermat, empati, dan ikatan tulus yang melampaui kepemilikan. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang memenangkan argumen, melainkan tentang membimbing orang lain menuju pencerahan.
bahkan ketika mereka tersesat dalam kemarahan dan tuduhan yang keliru. Abu Nawas kemudian memindahkan perhatiannya sedikit ke samping, menunjuk ke sebuah area yang sedikit tersembunyi di bawah jejak kaki Pak Karto sendiri. Jejak kaki Pak Karto yang berukuran besar, hasil dari sepatu bootnya yang kokoh, menutupi sebagian besar tanah. Namun, dengan pengamatan yang jeli, Abu Nawas menemukan sesuatu yang lain. Dan lihatlah ini Pak Karto, ucapnya sambil menyingkirkan beberapa helai daun kering dan ranting kecil. Di bawah jejak kakimu ada sesuatu yang lain. Di sana, samar-samar, terlihat jejak kaki hewan lain yang lebih besar dan berat. Bentuknya tidak seperti tapak manusia, juga bukan seperti tapak babi hutan. Jejak itu memiliki ukuran yang mencengangkan, jauh lebih besar dari jejak kaki anjing desa, dan menunjukkan pola tapakan yang khas, seolah pemiliknya memiliki cakar yang kuat dan berat badan yang luar biasa. Jejak ini seolah ditutupi, tersembunyi di bawah jejak kaki yang lebih baru, termasuk jejak kaki Pak Karto sendiri yang ia tinggalkan semalam saat panik mengejar babi hutan yang hilang. Abu Nawas tersenyum tipis, sorot matanya tajam dan penuh pengertian. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kepingan teka-teki yang luput dari pandangan mata biasa. Ia telah membaca kisah di balik jejak, sebuah narasi yang hanya bisa diungkapkan oleh kejelian dan ketenangan. Lihatlah Pak Karto, kata Abu Nawas, menunjuk jelas ke jejak kaki raksasa itu, lalu melirik ke jejak seretan yang dangkal. Kedua petunjuk ini saling berhubungan. Jejak seretan yang tidak konsisten dan jejak kaki yang besar ini, mereka menceritakan kisah yang berbeda dari yang kita bayangkan semula. Wajah Pak Karto yang tadinya bias, kini dipenuhi rasa heran. Matanya membesar melihat temuan yang sama sekali tak ia duga. Para warga pun beringsut maju, berusaha melihat apa yang ditunjukkan Abu Nawas. Keheningan menyelimuti mereka, menunggu kelanjutan cerita dari sang penemu jejak. Di antara riuhnya dedaunan rimba yang menelan segala bisik, Pak Karto melangkah penuh amarah. Kakinya menghujam tanah seolah ingin mencabut setiap akar yang menghalangi. Tangannya erat menggenggam tombak, tetapi bukan lagi untuk berburu, melainkan sebagai penopang kekecewaan yang membakar dadanya. Beberapa jam sebelumnya, ia adalah pemburu yang penuh keyakinan, mengendap-endap di balik semak belukar, mengintai buruan istimewanya, seekor babi hutan jantan dengan taring melengkung tajam, tanda kekuatannya. Setelah pelacakan yang panjang dan penuh kesabaran, tombaknya berhasil menembus kulit tebal hewan itu. Babi hutan itu sempat menjerit, berlari terseok-seok ke dalam lebatnya hutan, meninggalkan jejak darah yang jelas. Pak Karto yakin ini hanya masalah waktu sebelum ia bisa mengklaim buruannya. Namun, yang ia temukan kemudian adalah pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di sebuah ceruk tersembunyi, tergeletak bangkai babi hutan miliknya. Namun bagian perutnya telah terkoyak dan beberapa bagian tubuhnya telah raib. Lebih parahnya, di sekeliling bangkai itu tak ada jejak manusia lain. Hanya lumpur dan daun-daun kering yang hancur, seolah saksi bisu dari sebuah pencurian yang tak termaafkan. Kemarahannya memuncak. Siapa gerangan yang berani mencuri hasil buruannya? Ia adalah pemburu ulung di desa itu, dan insiden semacam ini adalah penghinaan. Harga dirinya terluka, seolah ia telah ditelanjangi di hadapan seluruh penduduk. Ia bersumpah akan mencari pelakunya. Setelah beberapa waktu mencari petunjuk tanpa hasil, Pak Karto akhirnya teringat akan seseorang yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya yang luar biasa. Seseorang yang seringkali mampu melihat apa yang tersembunyi dari pandangan orang biasa. Abu Nawas. Meski dikenal dengan lelucon dan tingkah polanya yang terkadang nyeleneh, Abu Nawas juga adalah penimbang kebenaran yang adil. Dengan langkah gontai namun tekad membara, Pak Karto menuju kediaman Abu Nawas. Ia menceritakan segala kejadian dengan nada yang penuh emosi, berharap Abu Nawas dapat menggunakan kepintarannya untuk melacak pencuri tak kasat mata itu. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Sorot matanya yang jenaka kini memancarkan keseriusan. Tanpa banyak bicara, ia setuju untuk ikut ke lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian, Abu Nawas mulai meneliti. Ia tak terburu-buru, melangkah perlahan mengelilingi bangkai babi hutan itu. Matanya menyapu setiap detail, seolah setiap daun kering, setiap gumpalan lumpur, dan setiap lekukan di tanah memiliki kisahnya sendiri. Pak Karto hanya bisa berdiri diam, menahan napas, mengamati setiap gerakan Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas membungkuk, menunjuk beberapa jejak, lalu menyentuh luka di tubuh babi hutan. Abu Nawas bahkan memeriksa rumputan di sekitarnya, seolah mencari petunjuk paling samar. Pak Karto,
Abu Nawas akhirnya memecah keheningan. Suaranya tenang, namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Babi hutan ini memang bukan diambil oleh manusia. Lanjut Abu Nawas, menunjuk ke beberapa bekas cakaran di tanah yang sedikit dalam dan lebar. Sepertinya luka Anda tidak cukup fatal, dan babi ini sempat bergerak sedikit sebelum ia menjadi santapan harimau gunung yang melintas. Jejak kaki ini adalah bukti nyata siapa yang sebenarnya memiliki buruan Anda sekarang. Pak Karto terdiam 1000 bahasa. Ia memeriksa kembali jejak-jejak yang ditunjukkan Abu Nawas. Bekas telapak kaki besar dengan 4 jari dan bantalan lebar yang kini terlihat jelas di antara jejak babi hutan yang samar. Lalu bekas seretan yang kasar. Dan menyadari kebenaran yang pahit. Kemarahannya seketika sirna, digantikan oleh rasa malu dan kekaduman. Betapa ia terlalu dikuasai emosi hingga gagal melihat tanda-tanda yang begitu gamblang di hadapannya. Kebenaran rimba, begitu murni dan brutal, telah disingkapkan oleh pandangan Abu Nawas yang jeli. Ia telah menuduh tanpa bukti, dibutakan oleh rasa memiliki. Abu Nawas tersenyum tipis, seolah memahami badai yang baru saja mereda di hati Pak Karto, mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati di hadapan hukum alam yang tak terhindarkan. Udara pagi di Baghdad membara dengan gosip dan bisikan, seolah setiap hembusan angin membawa serpihan cerita yang baru. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Abu Nawas seringkali disebut, tak jarang dengan nada takjub, sesekali dengan desahan keheranan. Bukan karena ia seorang pangeran atau saudagar kaya, melainkan karena akalnya yang selalu mampu menjungkir balikan logika biasa, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik tabir kepalsuan. Hari itu, lagi-lagi kebijaksanaan sang cerdik kembali diuji. Perselisihan itu bermula dari hilangnya seekor burung nuri kesayangan Pak Karto, si Bunga, yang dikenal mahir menirukan suara manusia. Bunga bukan sekedar peliharaan, ia adalah kebanggaan keluarga Pak Karto, sebuah hadiah berharga dari seorang saudagar kaya. Sangkar burung itu ditemukan kosong di teras rumahnya yang luas. Kuncinya tergeletak di tanah seolah sengaja dijatuhkan, dan bulu-bulu hijaunan indah berserakan di sekitar alas sangkar. Kemarahan Pak Karto membuncah bak lahar gunung berapi. Tanpa pikir panjang, ia segera menuding Kamal, seorang pengrajin kayu muda yang menempati gubuk reot di ujung jalan setapak di belakang kebun Pak Karto. Pasti Kamal pelakunya, seru Pak Karto dengan suara menggelegar, wajahnya memerah padam. Beberapa hari lalu aku memergokinya mengendap-endap di dekat kandang bunga, dan ia punya dendam padaku soal batas tanah. Matanya menyorot tajam, menatap kerumunan warga yang mulai berkumpul. Ia mengangkat tinggi-tinggi sebuah pahat ukir yang khas, tergeletak tak jauh dari sangkar kosong. Ini pahat ukir milik Kamal. Hanya dia yang punya pahat semacam ini di desa kita. Warga terdiam, saling berpandangan. Sebagian mengangguk setuju, tahu betul perselisihan kecil antara Pak Karto dan Kamal. Sebagian lain, terutama mereka yang mengenal Kamal sebagai pemuda diam dan jujur, merasa ragu. Kamal yang dipanggil menghadap tampak pucat pasi, tergagap membela diri. Bukan saya, Pak Karto. Demi Allah, saya tidak tahu menahu soal bunga. Pahat itu mungkin jatuh saat saya lewat beberapa hari yang lalu. Namun, suaranya yang gemetar kurang meyakinkan di tengah tuduhan Pak Karto yang lantang dan bukti yang terhampar di depan mata. Keraguan itu kian membesar, mengikis kepercayaan sebagian warga. Melihat keadaan yang semakin runyam, dengan Kamal yang terpojok dan Pak Karto yang berkeras pada tuduhannya, beberapa warga akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mereka tahu hanya akal sang cerdik yang bisa membongkar kebenaran yang tertutup asumsi dan prasangka. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba, melangkah dengan tenang di tengah kerumunan yang cemas. Ia mendengarkan keluh kesah Pak Karto dengan seksama, melihat pahat ukir itu, dan mengamati Kamal yang tertunduk lesu. Abu Nawas tidak banyak bicara. Ia menghampiri sangkar burung yang kosong itu, memeriksa setiap sisinya dengan teliti. Jari-jarinya yang cekatan menyusuri jeruji besi, dari bagian atas hingga alasnya. Ia membungkuk, mengamati gumpalan bulu nuri yang berserakan, dan bahkan mencium bau tanah di sekitarnya. Gerak-geriknya lambat, penuh pertimbangan, seolah ia sedang membaca sebuah buku yang tak kasat mata. Pak Karto mengamati dengan tidak sabar, sementara Kamal sesekali mencuri pandang, berharap ada keajaiban. Kapan terakhir kali Pak Karto melihat bunga? Tanya Abu Nawas. Suaranya tenang, memecah keheningan. Kemarin sore, jawab Pak Karto. Ia masih bernyanyi riang di sangkarnya. Abu Nawas mengangguk.
Ia kemudian meminta Pak Karto untuk mengambil sangkar itu dan meletakkannya di tengah halaman, jauh dari keramaian. Setelah itu, Abu Nawas tidak langsung memberikan kesimpulan. Ia hanya duduk bersila, mengamati sangkar dari jarak tertentu, sesekali memejamkan mata seolah sedang merenung. Para warga yang menyaksikan pun dibuat penasaran, bertanya-tanya apa gerangan yang sedang direncanakan sang cerdik. Sebagian berbisik-bisik, mengira Abu Nawas kehabisan akal. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas bangkit. Ia meminta Pak Karto untuk mendekat dan menunjuk ke bagian bawah sangkar. "Lihatlah ini Pak Karto," katanya lembut, menunjuk sebuah celah kecil di salah satu sambungan jeruji besi yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Celah itu sedikit melebar, mungkin karena karat atau benturan kecil yang tak disengaja. Dan ini, ia menunjuk kait kunci sangkar yang sedikit bengkok. Kait ini tidak sepenuhnya mengunci rapat. Apakah ada anak-anak yang bermain di dekat sangkar ini kemarin? Pak Karto terdiam. Wajahnya yang semula merah padam, kini sedikit memudar. Ia teringat putranya yang paling kecil, Hasan. Kemarin sore bermain dengan riang di dekat sangkar, mencoba menirukan suara bunga. Mungkin tanpa sengaja, Hasan telah menyentuh atau membengkokkan sedikit kait itu, dan bunga yang lincah menemukan celah dari jeruji yang sedikit renggang tersebut untuk meloloskan diri. Bulu-bulu yang berserakan, yang tadinya dianggap sebagai tanda kekerasan, kini terasa lebih masuk akal sebagai bulu-bulu rontok alami yang tertinggal sebelum bunga terbang. Sementara pahat ukir Kamal bisa jadi memang jatuh saat Kamal lewat seperti yang ia katakan, atau terbawa angin dari tempatnya bekerja. Pak Karto telah menghubungkan dua peristiwa yang sebenarnya tak berkaitan hanya karena amarah dan prasangka. Abu Nawas tidak sedikit pun merasa menang, ia hanya menepuk bahu Pak Karto perlahan. Bukti tidak selalu seperti yang terlihat Pak Karto. Terkadang kita perlu melihat lebih dalam dari sekadar permukaan. Para warga yang menyaksikan pun kembali takjub akan kebijaksanaan Abu Nawas. Pak Karto pulang dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah, melainkan karena telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang kesabaran, pengamatan yang cermat, dan pentingnya tidak menghakimi terlalu dini.